coro jenis sama bentuk coro. Jadi ada cerita Bu, orang itu tidak percaya setan, orang tidak percaya adanya jin. Jadi ada cerita Bu, ini cerita dulu ya Bu ya. Sebelum kita ngelanjutin cerita, kita bersama-sama membaca sholawat Nabi. Mudah-mudahan dengan membacanya sholawat Nabi, kita kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu, lanjut. Ngantuk durung Bu? Ngantuk? Serius? Jadi ada orang Bu, itu tadinya nggak percaya dengan adanya jin, tidak percaya adanya setan. Ibu pernah ngelihat setan Bu? Setan belek pernah ngelihat? Pernah? Setan itu sifat jelek ditambah belekan, nambah belesak. Di sini walaupun ada janda pirang, tapi belekan pasti jelek. Jadi orang ini nggak percaya adanya jin. Jadi ceritanya orang ini habis main gaple, wuru gaple Bu. Sering gaplean ya. Jadi habis main gaple, satu tim main gaple di kebun main gaple. Waktu itu berlima, yang 4 main, yang 1 jaga karena mungkin takut ada raja polisi. Karena mau gaple ditangkep gue, jadi jaga. Yang 4 main gaple. Setelah main sambil mabuk, gaple aneh mabuk, beler, tau beler? Nginum buah apa? Baygon buah apa mau minumnya? Setelah mabuk, hampir subuh, jam 3 bubar. Para penjudi, para pemabuk ini bubar. Ada 2 orang yang tertinggal. Tertinggal kenapa? Karena saking mabuknya berat, belernya berat, jadi tanginya rada angel. Tangi rada angel, terus dia berdua. Ketika pulang berdua di tengah
jalan itu berhenti. Kebetulan berhentinya itu di situ ada pohon besar yang sangat dikeramatkan dan angker. Mandek Bu, orang dua ini berhenti. Nah yang dibonceng ini minta berhenti. Oh berhenti dulu. Kenapa Mas? Ini saya mules, pengen ngising. Mules. Terus ya udah berhenti. Nah ketika berhenti, terus kamu mau ngisingnya di mana? Biar saya ini mau ngising di pohon ini aja yang angker. Nah kata yang di depannya, kamu ini jangan ngising sembarangan. Ini di sini banyak setan. Ah, saya nggak percaya setan. Saya nggak percaya jin. Orang ngising ya tinggal ngising aja. Nggak ada urusan sama setan, nggak ada jin. Oh ya udah, so kamu ngising. Setelah ngising, langsung ke motor lagi, tidak cewek Bu. Ngerti cewek? Kepet ceritanya. Wis mabok, silit kepet. Berarti pun setan. Setan blok cewek Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu nggak pernah cewek, berarti setan. Dia pulang dengan keadaan beler, mabuk. Yang tadi urusan jangan ngising sembarangan, dia ngeyel, terus ngising, nguyu sambil mabuk, berdiri lagi ngisingnya. Jadi betataran taya kabin ngene. Pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, dia tidak sadarkan diri. Tidak sadar kenapa? Karena orang mabuk, dia lupa cewek, langsung tidur. Tidur Bu, di kamarnya tidur. Ketika sudah tidur, ngorok. Bangun-bangun jam 9 pagi. Ketika jam teriak-teriak, bangun tidur. Teriaknya kenapa? Biasanya kalau bangun tidur, barangnya ngaceng. Begitu bangun gak ada barang, hilang kabeh barangnya, balik terijilannya Bu. Kayak dipangan setan. Langsung jerit. Karena dia kehilangan terijilannya yang sangat disayangi. Teriak, kaget, istrinya kaget. Kenapa Pak? Kenapa jerit? Iki terijilan hilang. Akhirnya cerita, kenapa? Terus kok Bapak bau tai? Ya saya lupa ngising di cewek. Cepat Bapak dipersenin dulu cewek. Persenin, mandi. Di mandi pun Bu, di kamar mandi sambil teriak-teriak dan nangis. Karena begitu melihat barangnya emang gak ada, rata semua, hilang. Nggak kayak perempuan. Kalau perempuan anak bolongannya, ini rata. Yang jadi sedihnya lagi ini orang ini kenapa? Ngelihat barangnya rata, jembutnya cuma separuh Bu. Yang sebelah sini ada, yang sebelah sini hilang. Lebih nangis lagi dia, menjerit di kamar mandi. Akhirnya istrinya masuk, kenapa Pak Jeracit iki jembut hilang separuh man. Akhirnya dia terus udah selesaiin dulu mandinya Pak, selesaiin, kita ngobrol biar ada solusi. Akhirnya sudah mandi, wangi, keluar sambil masih nangis. Bapak kenapa bisa rata kayak mau, nanti jatah sayanya gimana Pak? Kayak golek. Akhirnya cerita, saya semalam habis main gaple, terus saya butuh ngising, mules weteng. Terus saya urusan, kata teman saya ini nggak boleh ngising sembarangan karena ini tempat angker, banyak setan, banyak jinnya. Nggak percaya adanya jin, nggak adanya setan, wis main cur-cur bela. Sing penting mules weteng enak. Terus yaitu Papa lupa cewek. Setelah itu langsung tidur. Tiba-tiba bangun tidur nggak ada barangnya. Akhirnya dipanggil lah temennya, yang nganter itu dipanggil datang sama istrinya ke rumahnya, cerita lagi. Nah setelah itu yang temennya itu ngadep ketemu saya, ngadep cerita sama saya, Kang Punten, kenapa baterai kita terijilan hilang, barangnya rata, ling dewonge ada di rumah, bawa ke sini. Dibawalah si orang itu ke rumah saya. Saya saking penasaran, coba dibuka Pak, sempaknya dibuka. Emang bener Bu, klimis sebelah jiwa. Iya, ini nguyue pribadinya, kayaknya sing silit nguyue ini. Akhirnya saya cerita, ya udah,
saya sudah tahu ceritanya, kamu di sana. Oke, nanti malam saya akan datangin pohon itu. Saya akan datangin. Akhirnya malam itu saya datangin ke tempat yang dia ngising. Setelah saya datang, saya periksa tanya wis lang kamu goreng kamu. Kayak dipanganin curut mubrit kan. Sudah tidak ada. Saya curiga. Nah, orangnya nggak saya ajak. Saya keliling Ningko. Saya curiga di sebelahnya ada pohon kering, tidak ada daunnya. Saya mencoba melihat, ada hitam-hitam di atas. Akhirnya saya naik ke pohon itu. Saya naik, kaget Bu. Saya nemu terijilan sudah kering Bu di pohon. Terijilan sudah kering. Mungkin barangnya cuma terijilan doang. Tapi perinciannya masih anak gitu, tapi sudah kering. Saya lihat, wah, saya taruh lagi, kesambet ini orang. Cuman yang jadi masalah ini kenapa rambut juga sampai dimakan-makan ini sama setan? Dan kenapa tidak semua dimakan? Mungkin ketika mau makan semuanya, wongnya ngisinya sudah peragat jadi lunga setannya. Akhirnya saya panggil, saya sudah tahu, saya sudah datangin tempat yang kamu ngising sembarangan. Ternyata saya benar, di situ itu banyak jin, di situ banyak setan, dimana jin-jin ini sama seperti kamu. Jinnya juga lagi pada main gaple di pohon. Kamu aja kalau lagi main gaple ada yang ngencingin, kamu marah tidak? Ya marah. Sama jin ini lagi pada main kartu, kamu kencing sembarangan jadi kepret sama jin. Terus gimana Kang? Udah begini saja, kamu sholat. Kamu suka sholat tidak? Saya tidak pernah sholat. Oke, tidak pernah sholat. Terus kamu agamanya apa? Saya agama Islam. Oke, kamu syahadat lagi. Saya ajak dia untuk bersyahadat lagi. Terus syahadat. Terus kamu mandi niat untuk membersihkan badan dan niat minta taubat yang sungguh-sungguh sama Allah. Kalau kamunya sungguh-sungguh beriman adanya Allah, kamu taubat kepada Allah, saya akan bantu. Tapi kalau kamunya nanti setengah-setengah, saya doakan kamu tidak akan kembali lagi barangnya. Janji kamu? Ya, saya janji. Akhirnya dia benar-benar bersyahadat, terus mandiin. Kamu selama 7 hari 7 malam, kamu jangan pernah berhenti beristighfar, meminta kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sebanyak 10.000 kali baca istighfar kamu sehari semalam. Terus kamu lakukan semuanya lillah, karena Allah. Kamu minta ampunan, bahwasanya kamu telah menzalimi sesama makhluk Allah. Terus dia langsung terus beristighfar, meminta ampunan kepada Allah selama 7 hari. Baca itu sederhana sekali istighfarnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hafal Bu? Apa lebih sembahyang beli? Dia suruh baca istighfar itu, dibaca terus. Akhirnya apa? Begitu malam terakhir dia mimpi yang datangnya serem katanya. Dia sesosok hitam, gede, tinggi, rambut kabeh. Dia ngamuk-ngamuk, si setan itu dia maki-maki sama dia. Kamu kurang ajar. Akhirnya dia meminta ampunan, nyerah sama setan itu. Terus ketika si setan itu memaafkan, akhirnya bangun. Dan ketika bangun kembali utuh maning. Tapi yang rambut itu setengah tetap hilang. Itulah pentingnya ketika kita menghormati sesama makhluk ciptaan